lagi. Ya sekarang sudah sakit jangan lecet. Yang kayak itu nanti biasa banyak gambar-gambar terus. Ayo mari bantu gambar. Bantu gambar. Saya bikin sendiri bilang ini jalir itu master tuh. Iya. Jalir kau lihat tabnya dulu, perhatikan baik-baik. Iya. Pas sudah. Perhatikan ini baik-baik. Sudah. Ya bantu gambar dulu. Saya biar biasa tadi tuh. Tidak mas. Baru. Ada di atas. Ahwan. Oke, sip. Sorry, jangan mari cuma barang. Ini tali pakai ketemu. Salah gambar. Berapa ada kau bisa? Gambar bagus. Ah, itu bagus, itu bagus. Itu kan Oh ini angin jadi bahaya. Nah, ini angin penting. bahaya. Cari apa di sana? Oke, selamat siang semua kawan-kawan. Sebelum kita turun jalan untuk aksi demonstrasi kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bagi kami bangsa Papua, oleh karena itu kami hari ini akan turun jalan untuk menyampaikan aspirasi tuntutan rakyat Papua. Kira-kira kami menyertai kami dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Papua! 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 Ya, Papua harus merdeka. Ya, selamat siang untuk Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua bongkar merah putih, Papua bintang keyora, bintang keyora. Baru-baru ku bilang merah putih. Untuk pengabaran lalu lintas atau pengendara mobil maupun motor di sini. Tapi bukti nyata bahwa keamanan Republik ini tidak bertanggung jawab kalau hari ini polisi tidak bertanggung jawab sama-sama. Mereka hanya tahunya untuk melakukan pelanggaran HAM.
terhadap proyek itu sendiri. Bela menolak perjanjian di Your Agreement yang dilakukan di Amerika Serikat itu adalah ilegal, kawan-kawan. Ilegal. Karena tidak pernah melibatkan orang Papua. Satu orang Papua pun tidak pernah. Padahal pada saat itu orang Papua yang dididik oleh kolonial Belanda sudah ada. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Indonesia melawan. Hidup rakyat Indonesia melawan. Hidup pembisnis kota. Hidup pembisnis kota. Hidup pedagang kaki lima. Hidup pedagang kaki lima. Hidup pedagang kaki lima. Hidup perempuan Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup PNP. Hidup PNP. Ya, namanya hidup. Ya. Tetap pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 telah dilakukan penandatanganan perjanjian Your Agreement antara Indonesia dan Belanda yang dilibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah West Papua. New Guinea saat itu West New Guinea dianggap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, sehingga penandatanganan perjanjian Your Agreement adalah peristiwa yang syarat kepentingan imperialis dan kolonial Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial baru. Perjanjian itu bermasalah karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan rakyat dan West Papua. Perjanjian yang mengatur masa depan wilayah West Papua ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur sedikitnya 3 macam hal, di mana pasal 14 sampai 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri, self-determination, yang didasarkan pada praktik internasional yang satu orang satu suara, one man one vote. Sementara pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintah Sementara PBB United kepada Indonesia. Pada 1 Mei 1963, United menyerahkan administrasi wilayah Papua pada pemerintah Indonesia. Setelah transfer administrasi, Indonesia bertanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan pembangunan di West Papua dan terutama penentuan nasib melalui referendum sesuai amanah kesepakatan dalam perjanjian Your Agreement. Jelasnya, Indonesia malah melakukan pengutusan wilayah melalui berbagai operasi militer untuk menumpas gerakan pro-kemerdekaan West Papua yang menghendaki West Papua untuk mendiri kepemerintahan sendiri. Celakanya lagi, klaim terhadap wilayah West Papua oleh Indonesia dilakukan sebelum proses penentuan nasib dilakukan pada 7 April 1967. Freeport sebagai perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat setelah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintahan Indonesia. Sementara PPRA sebagai penjawat
dengan kontrak dan referendum yang juga bermasalah itu baru digelar 2 tahun setelahnya. Protes rakyat Papua terhadap isu rasisme itu bermula akibat sikap segelintir rakyat Indonesia dan oknum militer yang melakukan persekusi dan perlakuan rasis dengan label isu monyet terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang berturut-turut pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 2019. Akibat aksi rasisme tersebut mendorong seluruh rakyat Papua melakukan protes sebagai wilayah tanah Papua dengan memobilisasi diri hampir di 42 kabupaten dan kota di tanah Papua. 17 wilayah tanah Papua dengan 17 kota di Indonesia dan 5 kota di luar negeri dengan tuntutan lawan rasisme dan berikan referendum rakyat Papua. Perlawanan tersebut mendorong aparat bertindak represif dengan menangkap 7 orang yang dituduh sebagai dalam penghasutan demokrasi damai di Papua selama Agustus-September 2019. Akibat perlawanan yang masih terjaga membuat ke-7 tahanan dipidana kembali Papua dengan alasan keamanan. Meski secara umum hal tersebut non prosedural, namun sikap rasis negara terhadap rakyat Papua mendorong hal tersebut tetap dilakukan. Sikap rasis negara tersebut juga dipertegas dengan mengirim 6.500 personil polisi Brimob dan tentara yang bertugas pada ribuan pos militer dadakan hampir di seluruh kompleks di 3 kabupaten dan kota di tanah Papua dengan alasan mengamankan situasi yang dalam framing Indonesia sedang terjadi kekacauan. Tanggal 15 Agustus tahun 1962 menjadi dasar sejarah yang telah tercatat dalam benak rakyat Papua sebagai awal dari malapetaka tersebut bahwa kehadiran Indonesia di atas tanah Papua tidak niat baik. Indonesia harus hadir sebagai duri dalam daging yang membuat gelisah tanah Papua beserta seluruh rakyat Papua. Maka dalam peringatan 62 tahun Dior Hasimen dan 5 tahun rasisme kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap politik kami pada rezim Jokowi maupun MD Belanda, Amerika Serikat dan PBB bahwa kawan-kawan angkat tangan kiri. 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. 2. Tutup PT Freeport Bebel di Tambo, sebuah perusahaan kelapa sawit dan pertambangan lainnya di atas tanah Papua. 3. Cabut UU Cipta Kerja khusus pada Papua dan DOB. 4. Tarik militer organik dan non-organik dari atas West Papua. 5. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer kepada rakyat Papua. 6. Usut tuntas tangkap adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggaran HAM. Membahas akses jurnalis nasional dan internasional seluas-luasnya di seluruh tanah West Papua. Yang ke-9, PBB segera mengembalikan wilayah
West Papua dan tuntaskan masalah perjanjian New Agreement yang ilegal. 10. Negara Indonesia segera hentikan segala upaya memanipulasi sejarah di Papua Barat maupun di kalangan rakyat Indonesia. Terakhir, negara Indonesia segera hentikan manipulatif, inovatif politik. Akhirnya terbunuh yang ku damai, yang ku nanti tiadalah hanya kebebasan. Yang ku nanti, yang ku damai tiadalah hanya kebebasan.